Hai FLC Family, Happy Sunday and welcome to church. Senang sekali bisa bertemu dengan FLC Family hari ini. Terutama bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, selamat datang di GBI Forward Living Church. Bersama saya Clarissa, inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. Saat ini, gereja memerlukan bantuan FLC Family untuk dapat terlibat secara aktif di beberapa ministry area, antara lain Glam Ministry, bagi FLC Family yang punya kemampuan di area makeup dan hairdo, Kids Ministry sebagai pendamping anak-anak agar dapat membantu mereka mengenal Yesus sejak usia dini, dan Media Ministry dengan membantu menampilkan lirik di area visual media atau sebagai fotografer dan videografer. Jika FLC Family membutuhkan dukungan doa, tim FLC Prayer dengan senang hati akan membantu dan mendukung Anda melalui doa, atau Anda dapat mengisi form doa yang tersedia di area Home Lounge. FLC Sunday Service setiap minggunya dapat FLC Family lihat kembali di YouTube channel Forward Living Church. Untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan dan pelayanan gereja, FLC Family dapat mengunjungi Home Lounge atau menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau terhubung melalui Instagram FLC. Saat ini kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang berulang tahun dan juga merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, serta menerima dan mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Happy Sunday and God bless you. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat sore Forward Living Church. Welcome home, selamat datang di rumah Tuhan. Bersyukur kita bisa ketemu lagi sore hari ini. Saya boleh mengajak setiap kita kasih senyuman yang terbaik kanan kirimu. Dan biarlah kita terus antusias untuk menyembah Tuhan pada sore hari ini. Mari sama-sama tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena sore hari ini Engkau limpahkan lagi anugerah dan rahmat-Mu atas setiap kami, sehingga kami boleh ada dengan kondisi yang luar biasa. Kami bisa berkumpul lagi di tempat ini, kami percaya bahwa kami hadir untuk merayakan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan sudah mendahului setiap kami, hadirat Tuhan sudah menjamah setiap hati kami, hadirat Tuhan sudah membuka setiap hati kami lebar-lebar supaya kami bisa terima sesuatu yang baik. Biarlah Engkau berbicara lewat setiap lirik lagu yang kami nyanyikan, setiap firman Tuhan yang kami dengarkan, dan kami mau dicelikan lebih lagi Tuhan. Mari yang siap menerima hadirat Tuhan lebih lagi boleh katakan amin. Puji Tuhan, saja bersama-sama kita boleh bangkit berdiri. Sore hari ini kita mau kasih yang terbaik lewat setiap pujian kita. Nyatakan haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Oh, I raise a hallelujah in the presence of my enemies.
I raise a hallelujah louder than the unbelief. Come on. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder, hear my praises roar. I'm from the ashes, hope will arise. That is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah, beat everything inside of me. Everything inside of me. I raise a hallelujah. There is a hallelujah in the middle of my misery. There is a hallelujah. Fear you lost your hold on me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder, hear my praises roar. I'm from the ashes, hope will arise. That is defeated, the King is alive. Oh, I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder, hear my praises roar. I'm from the ashes, hope will arise. That is defeated, the King is alive. Oh, sing a little louder in the presence of my enemies. Sing a little louder, louder than the unbelief. Sing a little louder, my weapon is a melody. Sing a little louder, heaven comes to fight for me. Sing a little louder in the presence of my enemies. Sing a little louder, louder than the unbelief. Sing a little louder, my weapon is a melody. Sing a little louder, heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder, hear my praises roar. I'm from the ashes, hope will arise. That is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder, hear my praises roar. I'm from the ashes, hope will arise. That is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. Hallelujah. Come on. Sebab kami mau membawa pujian-pujian kami Tuhan Yesus untuk memuji nama-Mu yang kudus. Haleluya. Sama-sama nyatakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Dengan segenap hatimu katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria,
We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Lord. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Lord. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Lord. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Haleluya. Dia Allah yang ajaib, amin. Serukan amin. Come on. Sama-sama serukan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Serukan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama nyatakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memintas segalanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Yang percaya, come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memintas selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik, biar musik menyembah Tuhan, come on. Ajaib Kau Tuhan, come on FLC, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan.
Kita mau sambut dia anak yang kudus, Sang Raja dunia. Pujilah dia, come on. Juru selamat umat manusia, sambutlah dia, anak yang kudus, Sang Raja dunia, pujilah dia. Marilah semua datang padanya, dia juru selamat umat manusia. Hosana, marilah puji dia, bersukacita. Saya percaya bahwa momen terindah setiap kita adalah dalam hadirat Tuhan. Dimanapun itu berada, biarlah hadirat Tuhan mengikuti setiap kita, amin. Nikmati setiap lawatan Tuhan di tempat ini. Tundukkan kepalamu, ambil saat teduh sejenak secara pribadi dengan Tuhan. Kami mau renungkan pujian kami Tuhan lebih lagi. Thank you Jesus.
rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Sekali lagi dari awal nyatakan pujian ini. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, biar mengalir di hati, mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu,
kita pakai waktu ini untuk bersyukur. Yang memberi lebih dari cukup. Bahkan kesetiaannya lebih dari cukup di kehidupan. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love. Biar jemaat Tuhan saja nyatakan. What a friend. So good to me. God, bersyukur. How you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. One more time. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Kita mau sama-sama deklarkan pujian ini di hadapan Tuhan. Oh. For every morning, for every open door, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. For every mountain, for every time you brought me through, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. For your forgiveness, for how you never turn away. I call you faithful, and I just wanna thank you for your salvation. You paid a price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. And
Nggak kami boleh ada sebenarnya kami ada pada pagi menjelang siang di tempat ini oleh karena kemurahan kasih anugerah berkat-Mu. Kami juga bersyukur dan terima kasih kalau Engkau telah izinkan melalui bibir mulut lidah kami dapat menaikkan setiap pujian penyembahan kami dalam roh dan kebenaran. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau telah bertakhta bersemayam di atas setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk urapan-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu Bapa. Lebih daripada itu kami kembali rindu Engkau memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu, dan inilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kuduskan, sucikan, layakkan hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan surgawi yang baru. Dan jadikan hamba menjadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu semata-mata. Sehingga setiap firman yang Engkau izinkan percayakan keluar melalui bibir mulut lidah hamba-Mu. Dia tidak pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Engkau terus terjemahkan, materaikan dan meluhati kami masing-masing. Dan jadikan kami menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Sehingga melalui kehidupan kami kembali nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, diagungkan, dibesarkan, dimuliakan, dan ditinggikan. Dan kami imani percaya melalui setiap kehidupan anak-anak kasih Tuhan yang ada dalam gereja lokal FLC Bapa, Engkau pakai untuk menjadi berkat, menangkan jiwa untuk hormat kemuliaan kelebaran surga. Terima kasih Bapa, kami telah siap diberkati, berbicara melalui hamba-Mu. Katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati, silakan duduk. Saya bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan telah percayakan melalui hambanya Pastor Yosua sebagai gembala sidang dari GBE FLC yang ada di tempat ini, bersama juga dengan Pastor Alena yang mendampingi beliau dan seluruh rekan sekerja Tuhan yang mengizinkan mempercayakan saya ada di tempat ini untuk menyampaikan sebagian kebenaran firman Tuhan. Dan bagi jemaat Tuhan yang Tuhan panggil, pilih, tetapkan di tempat ini untuk menjadi saluran berkat siapapun Anda dan saya. Janji firman Tuhan bagi setiap kekasih Tuhan di tempat ini, Yohanes 15 ayat 16, Dia yang panggil, Dia yang pilih, Dia tetapkan Anda dan saya ada di tempat ini. Inilah rumah Tuhan, inilah gereja Tuhan. Tuhan yang tabiskan gereja ini. Matius 16 ayat 18, Dia tabiskan gereja ini di atas batu karang yang teguh, di atas setiap kebenaran firman Tuhan melalui hambanya Pastor Yosua dan seluruh rekan sekerja Tuhan, bersama juga hambanya Pastor Alena di tempat ini dan seluruh rekan sekerja Tuhan yang Tuhan ikat, jadikan satu dalam satu kesatuan untuk Anda dan saya bertumbuh bersama melalui gereja lokal di tempat ini. Sehingga dimanapun Tuhan utus Anda dan saya, dimanapun Tuhan percayakan kita berada, yakini, imani, percaya, hidup Anda bukan hidup yang biasa-biasa lagi, tapi hidup yang luar biasa, di mana Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan ada bersama saya. Matius 28 ayat 20 Dia berkata, dan aku menyertai jemaat GBI lokal FLC di tempat ini. Sampai kapan? Sampai pada kesudahan akhir zaman. Dan kalau Tuhan ada bersama kita, apa yang kita ragukan? Apa yang kita khawatirkan? Apa yang kita takutkan? Sebab Dia selama ada bersama saya, Dia selalu turut bekerja sama di dalam segala perkara, masalah, persoalan, pergumulan, tantangan, cobaan, ujian yang mewarnai hidup Anda. Mungkin dalam keluarga Anda, mungkin kesehatan Anda, mungkin usaha Anda, mungkin bisnis Anda, pekerjaan Anda, pelayanan Anda. Masalah, persoalan, pergumulan silih berganti, tapi itulah romantika kehidupan kita di dalam mengiringi Tuhan. Tapi tetap janji firman Tuhan katakan 1 Korintus 10 ayat 13, setiap pencobaan yang Anda dan saya alami, apapun pencobaan itu, sebesar apapun, janji firman Tuhan, setiap masalah, persoalan, pergumulan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Karena yang luar biasa adalah Kristus, Tuhan dan Juru Selamat saya, yang menyertai dan ada bersama saudara saya. Dan Dia tidak pernah terlambat untuk memberikan pertolongan. Pengkhotbah 3 ayat 10a. Segala sesuatu indah pada waktu Tuhan. Tuhan selalu rindu menolong saudara saya. Itu janji firman Tuhan. Sebab Dia adalah Tuhan yang setia. 1 Korintus 10 ayat 13c. Alkitab berkata Dia ada bersama saya. Dia menyertai tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dia akan berikan pertolongan tepat pada waktunya. Dan pertolongan yang Tuhan berikan pasti yang terbaik untuk perjalanan kehidupan saya, untuk hari depan Anda, untuk pelayanan dimanapun Anda saya berada. Dan kita bukan jemaat Tuhan yang biasa-biasa, tapi jemaat Tuhan yang luar biasa. Karena Dia mau pakai setiap jemaat kekasih Tuhan. Dimanapun Anda dan saya berada. Alkitab berkata Kisah 1 ayat 8, kita telah menerima kuasa daripada Allah Bapa di surga. Anda dan saya diutus untuk menjadi saksi Kristus. Terutama dan paling utama dalam keluarga besar suami saya. Dimanapun Anda dan saya Tuhan tempatkan, percaya anak saya, hidup kita bukan kita lagi, tapi 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jika Kristus hidup, kita sebagai ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Yang lama itu yang tadi dikatakan Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berbuat kesalahan, kejahatan dan dosa.
Tapi karena kasih anugerah berkat Tuhan yang diberkati Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah atas setiap kehidupan seorang saya, sebab Anda dan saya, Yesaya 43:4, kita berharga, kita berarti, kita mulia di hadapan Bapa di surga. Bukankah kualitas hidup Anda dan saya luar biasa? Sebab firman Tuhan berkata, kita berharga, kita berarti, kita mulia di hadapan Bapa di surga. Karena Anda dan saya telah digantikan oleh manusia siapa? Manusia Kristus. Yesus Kristus datang untuk menebus setiap kutuk dosa seorang saya. Dia telah datang menjadi manusia yang sebentar lagi kita tidak lama lagi pada waktu Desember merayakan Natal, tidak berbicara hari, tidak berbicara tanggal, tidak berbicara waktu kapanpun, tapi mengingatkan ada karya keselamatan yang datang, yang diberi nama Yesus. Matius 1:21. Beri dia nama Yesus yang menyelamatkan saudara saya. Dan keselamatan Anda dapat melalui Kristus Yesus. Dia telah bayar tunai lunas sudah. Alkitab berkata 1 Petrus 1:18, dia menebus anak saya bukan dengan perak dan emas. Tapi 1 Petrus 1:19 melalui darah Yesus, darah yang suci, darah yang kudus, darah yang tak bercacat celah, darah anak domba Allah. Melalui jalan Via Dolorosa, diakhiri melalui bukit Golgota, dia tersalib, dia berkata, Elo, Elo, lama sabachthani. Ya Allah Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Ya anak yang kekasih, tidak ada lagi yang tertinggal, semua Bapa telah berikan secara all out bagi setiap jemaat FLC di tempat ini. Untuk Anda dan saya diselamatkan, dan keselamatan itu Anda telah miliki. Dengan apa? Kita percaya. Tuhan tidak menuntut lebih daripada itu, cukup Anda percaya. Supaya digenapkan Yohanes 3:16b, bagi kita yang percaya tidak akan mengalami kebinasaan yang kekal. Dimaksudkan sekalipun Ibrani 9:27 berkata, semua manusia satu waktu kelak pasti binasa dan dihakimi. Tapi jemaat FLC, anak-anak kasih Tuhan di tempat ini, hidup Anda, keluarga Anda, hari besar dan keluarga besar Anda, yakini melalui hidup Anda dan saya. Alkitab berkata Kisah 16 ayat 31, satu jiwa menerima, kita semua di tempat ini telah menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia rindu melalui hidup Anda, selamatkan suamimu, selamatkan istrimu, selamatkan orang tuamu, selamatkan sanak familimu. Kapan itu? Waktu ada di dunia ini. Waktu Anda hidup saat ini. Bukan waktu sudah almarhumah, waktu almarhum dan saat itu terbaring, dan saat itu sebagai jasad saat itu, dan mendoakan mereka. Anda mendoakan, Anda menyelamatkan mereka waktu hidup. Melalui apa? Melalui sikap kehidupan perilaku saudara saya. Kita menjadi kitab suratan yang terbuka. 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Sehingga setiap orang melihat hidup Anda. Setiap orang membaca pelayanan kehidupan dan perilaku saudara saya. Mereka melihat ada Kristus melalui ucapan, melalui perilaku saudara saya, melalui perkataan Anda, melalui sikap kehidupan Anda. Buah pertobatan waktu kita percaya Yesus. Galatia 5 ayat 22-23 berkata, kita harus penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, ketaatan, kesetiaan, kesabaran dan kelemah lembutan. Dan penguasaan diri. Tidak ada hukum apapun yang menentang hal itu. Warnai dalam hidup saudara saya. Buat satu grafik dalam perjalanan hidup saudara saya. Itulah hidup saudara saya. Itulah jemaat FLC yang luar biasa. Melalui hidup Anda, sikapi hidup Anda. Kita ada di tempat ini, kita muliakan Tuhan melalui pujian penyembahan. Melalui hadirat Tuhan ada di tempat ini. Tapi di luar sana, itulah ibadahmu yang sejati. Kata Roma 12 ayat 1, beri persembahkanlah hidupmu yang kudus dan berkenan pada Allah Bapa di surga. Dan itulah ibadahmu sejati. Ibadah saudara saya bukan hanya ada pada hari Minggu di tempat ini. Tapi setiap perjalanan hidup saudara saya, terutama dalam keluarga, itulah ibadahmu. Selamatkan keluarga besarmu. Dan itu tugas tanggung jawab saudara saya. Dan Anda dan saya dapat lakukan, kerjakan. Karena kita tidak pernah seorang diri melakukan itu. Selama ada Tuhan ada bersama saya. Melalui ucapan, perkataan, perilaku, sikap kehidupan. Tuhan menyempurnakan. Tuhan menguduskan. Tuhan mengurapi. Sehingga pada waktu Tuhan. Melalui perilaku kehidupan, melalui attitude anak-anak Tuhan. Ada perbedaan yang nyata. Sehingga digenapkan Malaikat 3 ayat 18. Kamu akan melihat perbedaan. Jemaat FLC dan seluruh pekerja Tuhan. Yang ada di tempat ini. Beda dengan orang di luar sana. Sama-sama beribadah, tapi kualitasnya harusnya nyata. Siapa anak saya wujudkan dalam perkataan, sikap dan kehidupan saudara saya. Orang akan melihat siapa Anda. Dengan mudah mengampuni mungkin suamimu, istrimu, orang tuamu, temanmu, teman bisnis, teman pelayanan yang sempat menyakitkan, mengecewakan saudara saya. Karena Yesus sendiri mengajarkan Matius 18 ayat 21, waktu Petrus datang, Rabi, Guru, berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku,
mungkin keponakan, mungkin ya saudara dekatnya, saya tidak tahu. Tapi Alkitab berkata, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku. Yang bersalah bukan Petrus. Tapi sebelum Yesus menjawab, dia berpikir itu yang terbaik. Matius 18 ayat 21b, dia berkata, lah saat itu, yaitu 7 kali. Tapi jawab Yesus Matius 18 ayat 22, bukan 7 tapi 70 kali 7. Warnai itu dalam hidup saya. Dalam perjalanan hidup saya, itu menyatakan kita sebagai anak-anak Tuhan. Integritas Anda dan saya, orang akan melihat Anda dan saya dengan mudah melepaskan pengampunan. Untuk sesama saudara saya, untuk siapapun juga. Sebab hidup Anda dan saya, kita harus bertanggungjawabkan kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan saudara saya. Kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan Alkitab berkata, Matius 16 ayat 18b, jemaat FLC di tempat ini adalah jemaat Tuhan. Anda Tuhan tempatkan di tempat ini untuk bertumbuh bersama. Dan Tuhan menyertai, bukan hanya di tempat ini, karena jemaat Tuhan, Alkitab berkata, Allah mau tidak berkuasa. Sampar, sakit, penyakit, malapetaka, apapun. Tanpa seizin Tuhan, Matius 10 ayat 30. Tanpa seizin Tuhan tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup Anda. Rambut di kepala saudara saya pun semua terhitung, kata firman Tuhan. Tanpa seizin Tuhan tidak ada sesuatu yang bisa terjadi. Kesehatan Anda, rumah tangga Anda, usaha Anda, bisnis Anda, pekerjaan Anda, pelayanan Anda. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk dalam kehidupan anak-anak yang mengasihi dan mencintai, yang berjalan dalam pimpinan dan hadirat Tuhan. Alkitab berkata Roma 8 ayat 14, orang yang dipimpin roh Allah disebut anak-anak Allah. Kapan kita disebut anak-anak? Waktu hidup Anda dan saya ada dalam pimpinan penyertaan kasih anugerah berkat. Jadikan firman Tuhan ini menjadi tolak ukur, menjadi cerminan dalam kehidupan saya. Firman ini yang dikatakan Yosua 1 ayat 8 seperti nama besar Yosua, perkatakan dan renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Supaya dengan demikian perjalananmu akan menjadi berhati-hati. Firman Tuhan akan luputkan dari bahaya, kecelakaan, sampar, sakit, kecelakaan, kerugian, dan hal-hal yang akan merugikan anak-anak Tuhan. Firman Tuhan yang akan meluputkan. Perjalanan anak saya akan menjadi berhati sesuai semua yang tertulis, yang Anda telah dengar melalui firman Tuhan yang disampaikan melalui mimbar di tempat ini. Kita bukannya aminkan, tapi praktekkan di luar sana. Dan pegang firman Tuhan dengan teguh. Dan janji firman Tuhan bagi saudara saya yang memegang dan jadikan firman Tuhan jadi tolak ukur. Janji firman Tuhan Yesaya 1 ayat 8c, Alkitab berkata perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Orang dunia banyak berhasil. Bahkan lebih berhasil dari anak-anak Tuhan segala sesuatu. Tapi adakannya mereka belum sempat menikmati. Mereka sudah berurusan dengan aparat keamanan dan sebagainya, bahkan sudah di belakang trali besi. Tapi jemaat di tempat ini, saya yakini, imani, percaya. Dengan iman, Anda dan saya percaya firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Ayat 42 ayat 2a berkata, aku tahu engkau sanggup mampu melakukan segala sesuatu. Dan setiap rencana Tuhan tidak pernah gagal. Rencana Tuhan dalam hidup saya, Yeremia 29 ayat 11a, bukan kecelakaan, bukan malapetaka, bukan kerugian, bukan sakit penyakit, bukan keterpurukan, bukan kebinasaan yang kekal. Tapi yang Tuhan rancangkan, Yeremia 29 ayat 11, rancangan damai sejahtera. Ia akan membawa masa depan yang penuh pengharapan. Dari jemaat FLC di tempat ini, gereja lokal di tempat ini, Anda percaya kita Tuhan tempatkan tidak secara kebetulan Anda di tempat ini. Tadi saya katakan karena kita berharga, berarti dan mulia. Dan Yohanes 15, 16 Tuhan yang panggil, Tuhan pilih, tetapkan kita dalam gereja lokal di tempat ini. Belajar taat setia. Setiap firman praktekkan di luar. Dan nyatakan anak saya. Ada Tuhan yang ada bersama saya. Tuhan yang tempatkan, inilah rumah Tuhan. Inilah gereja Tuhan. Tuhan ada kepala gereja di tempat ini. Pastor Yosua dan seluruh rekan sekerja Tuhan, Pastor Alena juga. Tuhan mempercayakan untuk mengembalakan jemaat Tuhan untuk bertumbuh bersama. Supaya melalui kehidupan kekasih Tuhan di tempat ini harus beda dalam kehidupan dan perilaku anak dan saya. Dalam sikap kehidupan kita tidak cepat menyerah. Masalah, persoalan, pergumulan, apapun juga, bahkan sudah mengalami keterpurukan, anak-anak Tuhan terus praktekkan firman. Alkitab berkata, Anda dan saya, 1 kali 5 ayat 18, bersyukurlah senantiasa di dalam segala sesuatu, sebab itu yang dikehendaki oleh Allah Bapa di surga bagi kita yang dalam Kristus Yesus. Bersyukur senantiasa dalam segala sesuatu, termasuk hal yang buruk, hal yang sempat mengecewakan, mungkin sempat di PHK, mungkin sempat mengalami kerugian, mungkin sempat ditipu, mungkin sempat mengalami sakit penyakit, apapun juga. Tapi kita tetap bersyukur karena kita percaya
Janji firman Tuhan, Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk. Sesuatu yang baik. Anda berjalan bersama Tuhan dengan mengucapkan syukur. Hari depan Anda terbuka dengan luar biasa. Lakukan, kerjakan. Dengan apa yang Tuhan telah titipkan bagi saudara saya. Dan bagi Tuhan tidak kekurangan akal untuk menolong dan memberkati saudara saya. Karena dia rindu memberkati, tapi ada konsekuensinya. 1 Petrus 3 ayat 9b, Alkitab berkata, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Jadi itu harus mewarnai hidup saudara saya. Kita rindu untuk memperoleh berkat. Dan Tuhan rindu bahkan memanggil Anda untuk memperoleh berkat. Tapi sebelum itu dia melihat apa kehidupan saudara saya. Sudahkah kita menjadi berkat bagi keluarga besar saudara saya? Bagi suamimu, bagi istrimu, bagi orang tuamu, bagi anak-anakmu, bagi teman sepelayan, bagi gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Gereja ini boleh ada. Karena ada dalam satu kebersamaan. Ada dalam satu kesatuan. Kita bersama-sama mikul tanggung jawab yang Tuhan titipkan dan percaya supaya gereja ini tetap bisa eksis dan lebih daripada itu nyatakan hidup Anda melalui bertumbuh melalui gereja FLC di tempat ini. Anda menjadi berkat untuk keluarga besarmu, menyelamatkan suamimu, istrimu, orang tuamu, sanak famili, keluargamu. Yakini, imani, percaya Tuhan telah beri kuasa, Tuhan telah beri mandat, dan dia berfirman anak saya Matius 16 ayat 19, dia berikan kunci kerajaan surga. Dia berikan master key, bukan kunci berangkas, bukan kunci safety box orang, bukan apapun, tapi lebih daripada itu, kunci kerajaan surga. Supaya waktu Anda berkata, suamiku, istriku, orang tuaku, anak-anakku, pembantuku, seisi rumahku diselamatkan melalui hidup suami saya. Imani, percaya, dan Anda lakukan, kerjakan, konsisten, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Bilangan 23 ayat 19, dia bukan manusia, dia bukan anak manusia. Masakan dia berfirman dan dia akan sesali apa yang dia firmankan. Dia bukan Tuhan yang pendusta. Setiap firman yang dia sabdakan, dia firmankan, dia pasti genapkan tepat pada waktunya. Yakini, imani, percaya. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Dan firman Tuhan selalu ada dalam hidup Anda dan saya. Melalui ucapan, perkataan, perilaku saudara saya. Nyatakan. Ada Kristus bersama saya. Supaya orang akan melihat Anda dan saya mempunyai kualitas yang luar biasa. Tuhan rindu itu. Supaya benar-benar ada perbedaan. Jemaat FLC dan jemaat yang di luar sana. Siapapun. Nyatakan itu, wujudkan. Terutama dan paling utama dalam keluarga besar saya. Ya, saya rindu melalui jemaat yang Tuhan titipkan. Melalui gereja Tuhan di tempat ini. Anda mempunyai kualitas yang luar biasa. Sehingga kita harus berdapat berkata, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Matius 5 ayat 37a. Di luar itu Matius 5 ayat 37b. Di luar itu datangnya dari si jahat. Yang di luar kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah lakukan, jangan pernah kerjakan, dan jangan pernah berbuat sesuatu di luar kebenaran firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan jadi tolak ukur. Jadi cermin kehidupan saya. Dan tadi dikata Mazmur 19 ayat 105, biarlah firman menjadi pelita dan terang jalan hidup saudara saya. Tuhan telah berikan kompas, Tuhan berikan terang, dan kita sebagai umat milik kepunyaan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9, Alkitab berkata, kita bangsa yang terpilih. Bukan berbicara bilangan pribadi saudara, melalui hidup Anda ada kualitas. Hal yang menjemuk, dia berkata kita bangsa yang terpilih. Imamat rajani. Standar kehidupan anak-anak Tuhan. Tuhan rindu. Anda dan saya bukan dalam keadaan yang biasa. Tapi yang luar biasa. Imamat rajani. Umat yang kudus. Milik kepunyaan Allah sendiri. Bukankah luar biasa? Dia sudah katakan kita umat yang kudus. Milik kepunyaan Allah sendiri. Untuk apa tujuannya? Untuk menceritakan. Untuk mengerjakan. Untuk melakukan. Untuk menyaksikan. Hal-hal bukan yang biasa-biasa. Hal-hal yang besar. Melalui hidup Anda. Jadi yakini, imani, hari depan Anda, besok Anda, perjalanan kehidupan Anda harus lebih baik daripada yang Anda telah lewati kemarin dan juga yang saat ini Anda sedang jalani. Ini baru standar yang ada. Tapi Tuhan rindu kita, bahkan dia rindu Anda dan saya. Tuhan selalu ingin mempromosi anak-anak Tuhan. Ulangan 23 ayat 13, Alkitab berkata, janji firman Tuhan, kita terus akan naik, bukan turun. Pada akhirnya menjadi kepala, bukan ekor. Tapi tidak titik, koma,
apabila Anda saya mendengarkan dengan baik-baik setiap firman yang disampaikan melalui mimbar di tempat ini. Setiap firman yang Anda baca dan renungkan hayati, yang tadi saya katakan Yosua 1 ayat 8, maka janji firman Tuhan, Anda dan saya, apa yang disabdakan, apa yang difirmankan, pasti akan digenapkan. Selama kita pegang dengan benar firman Tuhan, tadi Ulangan 28 ayat 13, janji firman kita terus akan naik bukan turun, pada akhirnya menjadi kepala bukan ekor. Apabila kita mendengarkan dengan baik-baik dan melakukan firman Tuhan dan pegang dengan setia, berjalan apapun yang Anda jalani hidup Anda dan saya, tidak pernah keluar daripada kebenaran firman Tuhan. Lakukan, kerjakan itu. Perbuat itu dalam hidup saya. Kalau itu Anda lakukan, kerjakan, saya yakini tidak ada perkara mustahil bagi Bapa di surga. Karena kita adalah partner, kawan, rekan sekerja Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 9a, janji firman Tuhan kita adalah rekan sekerja Allah. Bukan rekan para konglomerat, bukan rekan para pejabat tinggi negara, bukan rekan daripada presiden, raja, dan perdana menteri, penguasa, pejabat tinggi negara, tapi rekan sekerja Tuhan. Mazmur 24 ayat 1, Dia menciptakan bumi dan segala isinya yang diam di dalamnya adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan dia menjadi partner, kawan, rekan sekerja Tuhan. Melalui profesi Anda, apakah sebagai seorang dokter, sebagai seorang lawyer di tempat ini mungkin sebagai seorang teknokrat, sebagai seorang TNI Polri, ada di eksekutif, ada di legislatif, ada di yudikatif, mungkin seorang bos di dalam perusahaan Anda, seorang karyawan, apapun status seorang saya, yakini itu janji firman Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 9b, yaitu apa? Menjadi ladangnya Tuhan. Jadi apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda lakukan, yakini tetap konsisten dan setia. Lakukan, kerjakan, sekalipun orang katakan yang kita kerjakan, bisnis Anda dan saya, itu udah gak booming lagi. Itu udah lewat masanya dan sebagainya. Tapi kalau Tuhan percayakan, kita ada dalam gereja Tuhan di tempat ini, tetap belajar setia. Lakukan, kerjakan yang terbaik, perbuat yang terbaik melalui gereja Tuhan di tempat ini. Dan Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa untuk hari depan Anda. Bahkan sampai anak cucu-cucu Anda akan melihat mereka akan diberkati dengan luar biasa. Itu imanku dalam mengiringi Tuhan. Dan itu saya bagikan bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Kita belajar taat setia. Dan kita juga belajar menjadi berkat di mana Tuhan titipkan. Dan tidak ada. Kita bangun pagi saja itu sudah berkat, sudah anugerah, itu sudah mujizat Tuhan. Kita bisa melewati dari minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, sampai pada saat ini kita ada di tempat ini. Ini hanya karena anugerah. Karena Tuhan mempunyai rancangan-rencana bagi saudara saya yang belum digenapkan. Dia mau melalui hidup anak saya. Apa yang dia rancangkan digenapkan. Tinggal Anda percaya atau tidak. Lakukan dan kerjakan. Dengan konsisten Anda lakukan, maka saya percaya apa yang Tuhan rancangkan pasti akan tergenapkan. Dan setiap kehidupan, dan yang terpenting yang Tuhan inginkan, setiap kehidupan kita membawa jiwa, terutama dan terutama keluarga besar saudara. Bawa bagi hormat kemuliaan kebenaran Kristus melalui wadah gereja Tuhan, sehingga kalau sempat gereja ini sudah tidak bisa tertampung lagi dengan jiwa yang ada, Tuhan taruh selalu siapkan tempat yang mungkin tidak terlintas dalam pikiran hati saudara. 1 Korintus 2 ayat 9, Tuhan telah siapkan segala sesuatu yang luar biasa untuk memberkati gereja Tuhan di tempat ini. Karena ini gereja Tuhan, milik Tuhan, dia kepala gereja saudara saya, dia tidak pernah kekurangan akal dengan cara dia yang luar biasa ajaib. Oleh karena itu, tetap lakukan, kerjakan, perbuat yang terbaik yang Anda bisa lakukan melalui gereja Tuhan. Dukung dalam doa, dukung dalam apapun yang kita bisa lakukan, kerjakan melalui wadah gereja Tuhan di tempat ini. Pastor Yosua bersama Para Lena dan seluruh rekan sekalian, bahwa mereka, kita sebagai jemaat, apa partisipasi kita? Minimal Anda dan saya bawa terus dalam doa. Ya, doa sangat besar. Alkitab berkata, tapi apa? 1 Korintus 5 ayat 16, bersukacita. Tetap bersukacita dalam keadaan apapun. Supaya kita dapat tetap berdoa. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b, doa saudara saya. Yakini, Anda hidup dalam kebenaran, Anda hidup dalam kekudusan, Anda hidup dalam pimpinan hadirat lawatan Tuhan, maka doa Anda punya kuasa yang luar biasa. Akan menggetarkan pintu kerajaan surga. Dan Tuhan tidak pernah terlambat untuk memerintahkan malaikat, untuk memberikan pertolongan bagi saudara saya,
untuk menjaga hidup saudara saya. Alkitab berjanji bagi saudara saya, bagi kita yang mengenal dan percaya pada Dia, Mazmur 91 ayat 11, Dia akan perintahkan malaikat Allah untuk menjaga setiap langkah kaki kehidupan, kemanapun Anda saya pergi, kemanapun Anda saya melangkah, kemanapun Anda saya pergi. Bahkan Yesaya 41 ayat 10 berkata, jangan kamu takut. Suasana, nuansa yang mengerikan, menakutkan. Alam tidak bisa memberikan, tidak mungkin hal-hal yang tidak bisa terprediksi. Tiba-tiba terjadi bukan yang baik, yang mengerikan, menakutkan. Mungkin juga masalah ekonomi, masalah hubungan kekeluargaan, pergaulan, usaha, bisnis apapun yang mungkin tidak sesuatu yang baik. Tapi tetap janji firman, ya berkata, Yesaya 41 ayat 10, jangan kamu takut sebab aku menyertai kamu. Dan yang menunjuk pada pribadi, sebab aku ini Allahmu. Yang meneguhkan setiap langkah kaki jemaat GBI FLC di tempat ini. Kemanapun Anda melangkah, kemanapun Anda pergi, di situ ada Tuhan. Yang meneguhkan langkah kaki saudara, meluputkan dari hal-hal sampar sakit penyakit yang mungkin sebentar tiba-tiba. Yang mungkin sangat mengerikan. Begitu udara datang, terpapar ke tubuh saudara saya, terjadi hal yang tidak kita inginkan. Dan itu pasti ke depannya hal yang lebih mengerikan, menakutkan ada. Tapi kita tidak perlu takut untuk apapun juga. Selama janji firman Tuhan, aku menyertai kamu, aku meneguhkan kamu, aku memegang anak saya dengan tangan kanan. Janji firman Tuhan, Dia pegang hidup Anda, keluarga Anda, kesehatan Anda, hari depan Anda di tangan kanan Tuhan. Kenapa spesifik Dia katakan tangan kanan? Yesaya 49 ayat 16, Alkitab berkata, yaitu lukisan kehidupan seseorang saya ada di telapak, terukir di telapak tangan Tuhan. Tuhan terus memperhatikan, bahkan 1 Petrus 3 ayat 12, waktu kita sedang tidur sekalipun, mata Tuhan tetap tertuju. Melihat perjalanan kehidupan saya, Dia rindu tetap memberkati dan memelihara seorang saya. Tapi dengan muka geramnya, Dia melihat kehidupan orang-orang fasik. Tapi Anda dan saya tidak termasuk jemaat yang ada dalam gereja lokal GBI FLC. Gereja ini gereja Tuhan, dan Tuhan bertanggung jawab untuk perjalanan kehidupan, untuk keluarga anak saya. Dan Dia berjanji, Yesaya 41 ayat 10c, Dia memegang anak yang tangan kanan untuk menolong seorang saya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan bukan sekedar menolong, lebih daripada itu, untuk mengenapkan Roma 8 ayat 37, pada akhirnya kita akan keluar lebih daripada pemenang. Dan goalnya, setiap pertolongan Tuhan, kita keluar lebih daripada pemenang. Untuk rumah tangga, untuk usaha, untuk bisnis, untuk pekerjaan, untuk pelayanan, untuk kesehatan. Selama Anda tetap percaya, Anda tetap mengandalkan dan bergantung pada Dia. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah jemaat lokal FLC di tempat ini. Kenapa kita mengandalkan Dia? Kita berharap pada Dia, kita bergantung pada Dia, kita percaya pada Dia. Dan apa yang Anda lakukan dengan iman, maka Tuhan akan menyempurnakan. Dan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu rindu memberkati. Kita belum mengenal Dia, Dia sudah punya rancangan-rencana untuk menyelamatkan saudara saya. Bahkan janji firman Tuhan bagi saudara saya yang kita berharga berarti, Yesaya 43 ayat 2, sekalipun Anda berjalan dalam air, dalam sungai sekalipun, Anda tidak akan dihanyutkan. Berjalan dalam api sekalipun, Anda dan saya tidak akan terbakar. Yakini, imani, percaya. Itu Tuhan yang saya alami. Itu yang Tuhan yang saya kenal. Terjadi waktu saat itu hal yang mengerikan, terjadi pembakaran, musibah, penganiayaan, terjadi pemerkosaan yang kita tahu sempat terjadi di Indonesia saat itu. Saya saat itu ada pada kejadian saat itu. Pada tanggal 13 Mei saat itu terjadi hura-hara dan sebagainya. Saya ada di jalan dengan kendaraan yang saat itu mestinya tetap menjadi sasaran utama untuk hal-hal pelampiasan dari masyarakat yang saat itu sangat mengerikan, menakutkan. Tapi saya waktu melangkah, berdoa waktu itu Tuhan katakan keluar. Begitu saya baru keluar dari tempat ibadah di suatu tempat, di mana saat itu Tuhan izinkan melalui gereja Tuhan, saya melangkah dari saat itu, dari pintu saat itu saya mobil sudah mulai terbakar. Saya tetap melangkah. Saat itu saya kebetulan pada sore hari saya menyetir sendiri. Tapi seolah-olah panser yang lewat mereka buka jalan. Terhenti lama cukup di atas daerah Kelapa Gading di tol situ. Orang semua sudah di dalam, sudah di atas, mulai menjarah dan sebagainya. Mobil saya yang tidak pakai film dan sebagainya, yang harusnya menjadi sasaran empuk karena sangat
mudah terlihat dan rasanya itu harus menjadi sasaran empuk pelampiasan emosi mereka. Tapi saya tidak tahu saat itu kemurahan anugerah berkat Tuhan. Tuhan yang membuktikan dia Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tidak ada sesuatu pun yang menjamah dan sebagainya. Sekalipun saya menjelang malam baru sampai waktu itu masih di Kebayoran, sampai di rumah saat itu. Dalam tidak ada kekurangan satu apapun, mobil tidak ada baret apapun juga. Itu yang terjadi, padahal kebakaran, musibah itu hal yang mengerikan sedang terjadi. Tapi Tuhan izinkan hanya Tuhan percayakan untuk menjadi kesaksian. Bahwa Tuhan seorang saya bukan Tuhan yang mati. Dia Tuhan yang sanggup mampu melakukan mengerjakan di luar batas pemikiran manusia. Dan Tuhan yang sama, kuasanya tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8, dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai Maranatha. Asal kita percaya, jangan ada keraguan. Yakini, imani, percaya. Hal mengerikan, menakutkan, melalui sampar, sakit, penyakit, apapun juga. Yakini, kalau Tuhan izinkan, kita harus melewati itu, jalani bersama Tuhan. Dan Anda akan melihat pertolongan kasih anugerah berkat Tuhan. Udah begitu banyak mujizat-mujizat yang saya alami. Hal-hal yang mengerikan, menakutkan. Secara logika manusia, rasa-rasanya sudah. Tapi saya ada sebagaimana saya ada saat ini. Dalam kemurahan kasih anugerah berkat Tuhan. Dalam jalan sebentar lagi melewati jalan mendekati usia 80. Masih Tuhan izinkan tetap bisa melayani, tetap bisa menjadi berkat. Tetap bisa menjadi saksi Kristus dalam menjalani kehidupan. Dalam kehidupan rumah tangga, dalam pelayanan. Saya tetap konsisten lakukan, kerjakan. Kalau hari Minggu saya tetap dari pagi sampai malam dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan titipkan. Dalam pelayanan. Saya hanya berikan pengabdian kepada Tuhan. Tidak ada sesuatu yang dapat saya lakukan. Yang hanya bisa belajar taat dan setia. Lakukan apa yang harus kita bisa lakukan. Dan Tuhan yang sama yang memberikan kesehatan. Tuhan yang sama juga. Saya mengambil komitmen untuk lakukan puasa. Saya lakukan sampai hari ini. Dari minggu lepas minggu, bulan lepas tahun, tahun lepas tahun sampai hari ini. Sekalipun hari Minggu, terus ya nanti baru bukanya jam 6. Jadi mau ada ulang tahun, acara keluarga, acara apapun, mereka selalu sudah tahu. Ya Papa pasti nantilah dia buka makan bersama jam 6. Dan itu tetap saya lakukan. Tuhan izinkan itu semua. Sesuatu yang harusnya, yang ada kalanya yang suka ya suka. Contoh ya, baru kemarin, tahun kemarin saya mau mengambil komitmen untuk saya paling suka makan durian. Durian bukan satu biji tapi bisa dua buah, ya itu saya makan. Dan ya tetap nggak ada pengaruh apa sehat. Karena memang saya suka, tapi waktu itu saya bilang lagi makan enak tuh bersama anak-anak saya bilang mulai saat itu saya nanti baru saya buka tahun 2027, 15 Maret 2027. Karena gereja yang Tuhan titipkan saat itu ditabiskan 15 Maret dan baru nanti saya buka. Kalau Tuhan masih izinkan, masih ada umur sampai saat itu. Umur ini ya milik Tuhan. Kita hidup, napas juga milik Tuhan. Anda bisa ada sampai ini anugerah Tuhan. Jadi selama apa yang Anda dapat lakukan, kerjakan, perbuat sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, lakukan, kerjakan. Dan tidak sia-sia. Waktu Anda lakukan, kerjakan bagi Tuhan melalui gereja lokal FLC di tempat ini. Anda belajar taat setia, Anda ada dalam pelayanan, lakukan yang terbaik. Yang kita bukan sekedar melayani, bukan sekedar beribadah, tapi beri kualitas yang terbaik. Karena Tuhan telah beri yang terbaik. Kehidupannya dia beri. Secara all out dia berikan. Kita belum mengenal dia. Kita masih hidup dalam lumpur dosa. Dia telah datang mau menyelamatkan saudara saya. Dan keselamatan itu telah kita miliki. Dan diminta untuk kehidupan Anda dan saya pertanggungjawabkan keselamatan itu. Dan beri yang lebih baik dari apa yang Anda terima daripada Tuhan. Sekalipun kita tidak mungkin bisa memberi seperti apa yang Tuhan beri. Tapi yang kita bisa lakukan, kerjakan. Melalui kebersamaan di tempat ini. Supaya gereja ini tetap bisa eksis. Gereja ini bisa lebih bertumbuh lebih luar biasa. Tapi perlu ada tangan-tangan. Dalam kebersamaan, dalam kesatian. Dan melalui apa? Attitude Anda. Melalui kehidupan. Dan setiap jerih payah Anda tidak pernah sia-sia. Alkitab berkata, Amsal 11 ayat 23-24, orang yang menabur tidak pernah berkekurangan, bahkan bertambah kaya. Orang yang menghemat secara luar biasa, bahkan tetap berkekurangan. Pilihan ada pada saudara saya. Janji itu firman Tuhan yang memberikan bagi saudara saya.
Orang yang menabur tidak pernah berkekurangan, bahkan bertambah kaya. Orang yang menghemat secara luar biasa, padahal pepatah dunia hemat adalah pangkal kaya. Tapi secara Alkitab berkata, orang yang menabur tidak pernah berkekurangan, bahkan bertambah kaya. Orang yang menghemat, Amsal 11 ayat 24, secara luar biasa, bahkan tetap berkekurangan. Pilihan kembali ada pada saudara saya. Janji firman Tuhan, asal Anda percaya, Anda yakini, lakukan, kerjakan, dan perbuat, saya yakini berkat Tuhan tidak pernah berhenti memberkati anak-anak Tuhan. Dan segala sesuatu ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 1. Ya, ini waktunya kita satu dalam doa. Kita padukan iman, kita sehati. Arahkan, saya mau undang kita bangkit berdiri terlebih dahulu. Kita berdoa secara khusus untuk gereja Tuhan di tempat ini, untuk Pastor Yosua, Pastor Elena, dan seluruh rekan sekerja Tuhan, dan jemaat Tuhan di tempat ini. Kita sehati, kita satu dalam doa. Bapa di surga, Engkau melihat Tuhan, kekasih anak-anak Tuhan. Mereka memberi respon yang luar biasa. Mereka berdiri dengan iman, mendoakan gerejamu di tempat ini. Melalui hamba yang Engkau percayakan Pastor Yosua, yang saat ini sedang pelayanan di Surabaya, Tuhan juga menyertai dan memberkati. Dan ikat mereka semua dengan tali kasih-Mu. Juga hamba-Mu Pastor Elena dan seluruh rekan sekerja Tuhan. Ini rekan sekerja Tuhan yang Tuhan titipkan melalui gereja Tuhan di tempat ini Bapa. Jemaat yang Kau izinkan ada di tempat ini. Tidak secara kebetulan mereka hadir. Tapi Tuhan yang menghantarkan, Tuhan yang menibakan di tempat ini. Supaya mereka bertumbuh. Iman mereka bukan iman yang biasa. Roma 10 ayat 17, iman kami akan bertumbuh sesuai setiap firman yang ditaburkan di tempat ini. Dan kami berdoa, biarlah mimbar di tempat ini Bapa. Memuliakan, meninggikan, mengagungkan Engkau. Setiap firman yang ditaburkan, hamba-Mu yang Kau izinkan ada berdiri di tempat ini. Engkau yang memanggil, Engkau yang milih, menetapkan. Dan menjadi berkat bagi gereja Tuhan di tempat ini, bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Dan Engkau menyertai jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Apapun pergumulan, masalah, persoalan mereka gumuli saat ini. Kami imani percaya Bapa, dalam nama Yesus, Engkau menjadi jawaban. Sebab gereja inilah gereja-Mu, Engkaulah kepala gereja di tempat ini. Engkau tahu persis pribadi lepas pribadi. Kehidupan setiap hati anak-anak Tuhan dalam pergumulan mereka. Kesehatan mereka, rumah tangga mereka, usaha mereka, bisnis, pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Hari depan mereka diberkati, diberkati, diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Itulah doa kerinduan hamba-Mu. Berkat Tuhan ada menyertai setiap rekan sekerja Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Jemaat kekasih Tuhan melalui gereja lokal GBI FLC diberkati dengan luar biasa. Sekali lagi, kesehatan rumah tangga hari depan, anak cucu mereka, usaha bisnis pekerjaan mereka diberkati. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Mari FLC Family berikan tepuk tangan terbaikmu. So much better. How are you today? Kata Pak Supit harus all out. Jadi Pak, thank you. What a beautiful message. Sister percaya semua diberkati, dibekali, luar biasa, ajaib, amin. Jadi emang gak boleh setengah-setengah kalau mau ikut Tuhan. So, biarlah FLC Family benar-benar all out. Apapun yang kita kerjakan, jangan setengah-setengah, jangan asal-asalan, tapi sungguh-sungguh. Karena Tuhan juga selalu sungguh-sungguh dengan setiap kehidupan kita. Enggak pernah asal-asal, cepat-cepat, apa adanya, tapi benar-benar all out. So, that is such a good reminder. Amin. Salam hangat dari Gembala. Saudara, Pastor Josh sudah masuk ibadah kedua, sebentar lagi ibadah ketiga. Pastor Josh melayani hari ini di Alpha Omega Surabaya. So terima kasih untuk semua jemaat yang juga mendoakan. Kita percaya Pastor Josh juga bisa menjadi berkat all out juga di Surabaya hari ini, amin. Dan tadi udah kirim foto Pastor Conrad dan Pastor Josh langsung bilang, duh
Aku kangen juga dengar khotbah Papa ya. So, luar biasa. Kita harus mengucap syukur kalau kita diberikan kesehatan. Dan bicara tentang pelayanan atau melayani, ayo kita undang kembali setiap FLC family untuk bergabung, untuk bisa melakukan sesuatu. Lagi-lagi, Sister selalu bilang kalau mau jadi volunteers atau mau melakukan sesuatu untuk gerejamu, untuk keluargamu di tempat ini, itu nggak harus hanya hari Minggu. Memang di Sunday service banyak sekali area of ministry yang dilakukan. So there is praise and worship, there is kids ministry, there is media visual, but also photography, videography. There is glam ministry, then so much more. There is welcome ministry. Tapi banyak hal juga yang dilakukan itu nggak harus selalu hari Minggu. So mungkin kalau Bapak Ibu merasa aku tuh pengen banget melayani atau aku tuh pengen banget jadi bagian untuk melakukan sesuatu, tapi emang hari Minggu aku nggak bisa. Nggak apa-apa, there are other days to do that. Dan salah satu project atau hal yang Bapak Ibu bisa join atau Bapak Ibu juga bisa ambil bagian adalah project Christmas movie kita. Kemarin puji Tuhan kita udah bisa melakukan syuting hari pertama. So untuk semua yang kemarin terlibat, thank you so much. Big thank you to all of you. I think we have a picture. We can maybe show a little bit supaya jemaat juga bisa punya feel siapa aja sih yang bantuin, rame gak sih, suasananya seperti apa. So friends in the back help. Tapi overall our Christmas movie itu karena kita melakukan mini series, jadi kita akan ada 4 atau 5 hari jadwal sampai nanti akhir bulan November untuk kita syuting. So Bapak Ibu masih sangat punya kesempatan 4 kali bahkan untuk bisa terlibat. Gimana caranya aku bisa terlibat? Selesai ibadah ini Bapak Ibu bisa connect di home lounge dan ada Katanya, ada Susi juga di sana untuk bisa connect dengan setiap Bapak Ibu untuk bisa memberikan informasi lebih lanjut lagi apa aja yang bisa aku support. Dan Sister mau especially say very thank you untuk Jemaat FLC yang sudah membuka rumahnya untuk kemarin kita juga sudah boleh syuting. Terima kasih karena dengan kebaikan generosity untuk membuka rumahnya, it's something very private, tapi kita mengucap syukur dikasih kesempatan untuk bisa bermitra dengan Bapak Ibu untuk kemuliaan nama Tuhan, dan akhirnya kita boleh syuting juga di salah satu rumah jemaat FLC. Ada beberapa jemaat juga yang sudah menawarkan rumahnya, so if you are today here this morning, Sister juga mau say thank you. Nggak nyaman memang kalau ada banyak banget orang datang ke rumah kita dan kita harus extra effort, extra beres-beres dan lain sebagainya, tapi Sister mengucap syukur karena setiap keterlibatan Bapak Ibu memahami kenapa kita melakukan Christmas movie ini. Karena itu bukan tentang kita sendiri, tapi kita percaya dengan Christmas movie ini kita mau memakai Christmas movie ini bukan hanya membagikan nilai-nilai Natal nantinya, tapi kita memakai ini untuk menjadi berkat untuk memperkenalkan siapa itu Tuhan, siapa itu Yesus, memenangkan jiwa demi jiwa demi jiwa. Amin. So this is a little bit of the team yang kemarin shooting day 1. So banyak kan, tapi bisa lebih banyak lagi, okay? So stay tuned karena the story is very interesting. Banyak hal yang kita bisa pelajari melalui proses ini, dan Sister juga mengucap syukur karena selama kita syuting 1 hari, ambience-nya sangat warm, ambience-nya sangat kekeluargaan, gak ada yang aduh capek nih, lama nih, apa nih gitu, gak ada yang kayak gitu, tapi sangat menyenangkan. Bahkan akhirnya waktu yang di antara syuting itu juga dipakai untuk bisa berfellowship, bisa bercerita satu sama lain. Dan I think there is another slide untuk bisa show a little bit behind the scenes, so jemaat bisa punya feeling atau bisa melihat kira-kira seperti apa scene-scene apa yang kemarin udah di shoot.
Yeah, so you can see we had a lot of scenes. I think the whole movie will have around how many 200 scenes or 200 berapa scene gitu ya Mike. So as you can see kemarin aja udah 1 hari full, mereka sampai jam 9 atau jam berapa? Jam 11. So wow, amazing banget. Ini sungguh-sungguh all out. Jadi Bapak Ibu boleh ambil bagian untuk bisa mendoakan, mensupport, mengirimkan makanan, snack, kopi, teh, dan lain sebagainya. So if you meet all of them that you see on the picture somewhere here or outside, nanti sesudah ibadah boleh berikan semangat. Karena mereka belum selesai. Mereka masih ada jadwal syuting minggu demi minggu nanti sepanjang bulan November. So this is a little update on our Christmas movie. Bapak Ibu juga kalau mungkin tergerak untuk mau menabur, memberi untuk Christmas movie, boleh juga nanti connect sama Susi, bisa bertanya kepada Susi, Sus, Christmas movie ini kalau mau melakukan production ini gereja harus keluarin biaya apa saja. Karena di setiap kita syuting, kita harus juga menyewa alat tambahan. Nanti kalau udah semuanya di shoot harus ada juga biaya yang dialokasikan untuk mengedit semua film itu. Ada juga lagu yang udah ditulis dari tim Praise and Worship untuk khusus film ini punya jingle dan punya soundtrack yang di custom dari FLC Family untuk kita semua. So kita tahu semua ini kita bisa lakukan sama-sama, tapi kita tahu juga ada hal-hal yang harus kita allocate, kita kontribusikan sama-sama supaya kita bisa pastikan semua bisa berjalan dengan lancar. So dengan kerenan hati Sister mengundang sekali lagi semua yang ingin terlibat, ingin cari tahu, ingin kontribusi, please do so. Dan Sister percaya kita gak pernah akan kekurangan kalau kita memberkati untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Dan sebelum kita tutup ada satu informasi tambahan, yaitu kita juga akan mengadakan kelas PNI, Perjalanan Nikah Impian. Jadi untuk para couples, untuk you guys yang udah mau persiapan masuk Pernikahan Kudus, kita mengundang semua untuk bisa mendaftar juga di Home Lounge selesai ibadah. Karena bulan depan ada 3 session di mana kita akan melakukan kelas pembekalan ini. So please make sure nggak terlewatkan, karena ini juga salah satu kelas yang harus dijalankan untuk bisa melakukan pemberkatan nikah di Forward Living Church. So if you have questions, Susi is at the Home Lounge and she will be more than happy to help you. Dan Bapak Ibu juga boleh doakan setiap pasangan-pasangan yang mempersiapkan untuk masuk dalam pernikahan. Kita percaya doa itu sangat powerful. So don't ever think kayak udah banyak kok yang berdoa, aku gak perlu berdoa. Jangan. Tapi percaya bahwa setiap doa yang kita ucapkan untuk sesama FLC family kita dimanapun itu enggak terbatas ruang dan waktu, tapi kita percaya bahwa pertolongan Tuhan lebih dari cukup untuk kita semua. Amin. Baiklah, mari kita bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan mari kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, thank you Jesus for today. Terima kasih kalau Engkau begitu baik di setiap kehidupan kami. Terkadang emang gak cukup untuk hanya say thank you, tapi sometimes we just need to take action. So hamba berdoa biarlah hari ini jemaatmu tergerak untuk melakukan sesuatu yang different, sesuatu yang lebih. So they are really all out for you. We pray that setiap hati punya kerinduan untuk melayani, setiap hati punya kerinduan untuk menjadi rekan sekerja Tuhan. Pray that there is a spirit of serving, praying that there is a spirit to win souls, to invite souls, praying that ada keberanian untuk mengundang, untuk mengajak, untuk memperkenalkan gerejamu di tempat ini kepada siapapun yang mereka akan ketemui 1 minggu ke depan ini. Kita percaya Tuhan, Engkau jauh lebih sanggup. Tapi kita percaya juga kita harus melakukan bagian kita untuk bisa bekerja
bersama dengan Engkau. Biarlah kami punya kerinduan semua untuk terus dan terus menjangkau jiwa. Biarlah kami percaya melalui keberadaan kita di Forward Living Church, dimanapun kita berada, banyak pertobatan terjadi, banyak jiwa-jiwa ditolong, dan akhirnya mereka semua menerima-Mu sebagai Juru Selamat. Karena Engkau sudah begitu baik bagi kami semua. Pakailah setiap kehidupan kami untuk menjadi alat-Mu, dan kita percaya kita akan melihat hal-hal yang begitu baik di 1 minggu ke depan ini. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang akan ditinggalkan, tidak ada yang akan jalan sendiri, tapi kita percaya karena kami punya pengharapan di dalam Engkau selalu tepat waktu dimanapun kita berada. So Jemaat FLC, angkatlah kedua tanganmu, pulanglah dengan sukacita dan penuh ucapan syukur. Berkat kasih dan damai Yesus menyertai kita pada hari ini dan seterusnya. Aku lepaskan berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Happy Sunday, God bless you.